Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan lanjut membahas kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Baik, kita akan melanjutkan ke halaman 15 membahas tentang faedah-faedah dari matan sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mulai as-salis, yaitu faedah yang ketiga. Anna, bahwasanya, man, siapa yang, lam, belum, yakti, datang, bihi, dengannya, yaitu tauhid, lam, makan belum, ya'budi, beribadah Allah kepada Allah, fafihi, maka di dalamnya makna, mengandung makna qaulihi, firman Allah, wala, dan bukanlah, antum, engkau atau kalian, abiduna, sebagai hamba yang beribadah, ma, seperti, a'budu, aku beribadah, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad atau kaum mukmin. Dari surat Al-Kafirun ayat 3. Kemudian ar-rabi'ah, yaitu faedah yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul ya, al-hikmah, yaitu hikmah, fi, pada, irsali, pengutusan, ar-rusul, para rasul. Faedah yang keempat itu. Kemudian faedah yang kelima, al-khamisah, faedah yang kelima, anna, bahwasanya, risalah atau isi dari dakwah para rasul, ammat, berlaku, kulla, bagi setiap umat, sama ya, sama-sama mereka mendakwahkan tauhid. Kemudian as-sadisah, yaitu yang keenam, anna, bahwasanya, dina, agama, al-anbiya'i, para nabi, wahidun, yaitu satu, yaitu agama tauhid. Kemudian as-sabi'ah, yang ketujuh, mas'alatu, yaitu persoalan, al-kabiratu, yang besar, anna, bahwasanya, ibadah Allahi, Allah, kepada Allah itu, la, tidak, tahsulu, berlaku, illa, kecuali, bil kufri, dengan pengingkaran, bit toguti, terhadap tohut atau berhala, fafihi, maka di dalamnya makna, mengandung makna qaulihi, firman Allah, faman, maka barang siapa, yakfur, mengingkari, bit tohut, terhadap tohut atau berhala. Itu dari ayat dari surat Al-Baqarah ayat 256. Kemudian selanjutnya as-saminah, yaitu yang ke-8, anna, bahwasanya, at-toghut, berhala itu atau toghut, amun, maknanya umum, fi, pada, kulli, setiap, ma, apa yang, ubida, diibadai, min, dari, duni, selain,
Allah. Allah. Maksudnya makna berhala secara umum atau tauhid secara umum itu maknanya bukan hanya patung, tapi bisa juga dalam bentuk harta atau hawa nafsu, bisa juga setan, atau juga bisa pengagungan terhadap orang-orang soleh secara berlebihan. Bahkan dulu zaman Nabi Nuh, orang soleh itu dibuatkan patung kemudian disembah. Bahkan Nabi pun tidak luput dari penyembahan seperti tauhid, contohnya Nabi Isa yang dipertuhankan oleh saudara kita kaum Nasrani. Tapi itu bukan salah dari orang solehnya atau dari nabi yang disembah tersebut, tapi yang bersalah adalah orang-orang yang menyembah atau mengagungkan secara berlebihan kepada mereka. Kemudian masih banyak bentuk-bentuk tauhid yang lain yang nanti akan kita bahas secara rinci di bab-bab berikutnya. Kemudian at-tasi'ah yang ke-9, idhamu besarnya sya'ni perkara, salasi 3 al-ayati ya 3 ayat, al-muhkamati ayat muhkamat yang maknanya pasti, fi di dalam surat Al-An'am ya, surat Al-An'am, inda pada atau di sisi as-salafi, orang-orang terdahulu atau para sahabat, wa fiha dan di dalamnya asyru 10 masail persoalan. Awaluha yang pertama adalah an-nahyu atau mencegah, an dari asyirki kesyirikan atau mempersekutukan Allah. Kemudian al-asyirah yang ke-10 al-ayatu ya ayat-ayat, al-muhkamatu ya yang maknanya sudah ditentukan ya, muhkamat itu dari kata hakama, fi pada surat al-Isra wa fiha dan di dalamnya samani asyrota, yaitu samani asyrota 18 mas'alatan persoalan, 18 persoalan. Bada'ahallahu Allah memulainya biqaulihi dengan firman-Nya, la taj'al jangan engkau menjadikan, ma'allahi bersama Allah, ilahan Tuhan, akhar yang lain, fataquda kamu akan duduk atau pada posisi mad'uman yang tercela, mahzulan yang terhina. Itu surat Al-Isra ayat 22. Kemudian khatamaha dan kemudian pembahasan ini ditutup biqaulihi dengan firman Allah, wala taj'al jangan engkau jadikan, ma'a bersama Allahi Allah, ilahan Tuhan, akhar yang lain, fatulqa maka engkau akan dilemparkan, fi di dalam jahannama neraka jahannam, maluman ya dengan tercela, madhuran dan terbuang. Itu
pada surat Al-Isra ayat 39. Wa nabbahanallahu, maka dan Allah mengabarkan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala ala atas idhami besarnya sya'ni perkara hadhil masail persoalan ini biqaulihi dengan firman-Nya dzalika itu adalah mimma dari apa yang auha mewahyukan ilaika kepadamu rabbuka Tuhanmu ya. Auha ilaika rabbuka maksudnya Tuhanmu mewahyukan kepadamu min dari al-hikmah, hikmah itu pada surat Al-Isra ayat 39 yang terakhir. Kemudian al-hadiyata asyrah, yang ke-11 ayatu surah, ayat pada surat An-Nisa allati yang tusamma dinamakan ayatul huquqi, ayat tentang hak-hak al-asyrati yang 10. Jadi ada 10 hak yang dibahas di situ. Bada'ahallahu, Allah memulainya Allah Ta'ala biqaulihi dengan firman-Nya wa'budu beribadah kalian Allah kepada Allah wala tusyriku dan janganlah kalian mempersekutukan bihi dengannya syai'an sesuatu apapun. Al-ayah dari ayat An-Nisa ayat ke-36. Kemudian as-saniyata asyrah, yaitu yang ke-12 at-tambihu, peringatan ala atas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda, pada atau di sisi mautihi, wafatnya. Jadi pada saat mau wafat beliau berwasiat. Kemudian as-salisata asyrah, itu yang ke-13 ma'rifatu haqqillahi alaina, atau ma'rifatu pengetahuan haqqillahi, hak-hak Allah alaina atas kita. Kemudian ar-rabi'ata asyrah, yaitu yang ke-14 ma'rifatu pengetahuan haqqi, hak al-ibadi, hamba alaihi kepada Allah idza jika ad-daw, mereka melaksanakan haqqahu, haknya, hak Allah maksudnya. Kemudian al-khamisata asyrah, yaitu yang ke-15 anna bahwasanya hadhil mas'alata, masalah ini la tidak ya'rifuha diketahui aksaru kebanyakan as-sahabati, para sahabat. Kemudian as-sadisah asyrah, yaitu yang ke-16 jawazu kitmani, jawazu boleh, kitmani menyembunyikan, al-ilmi ilmu, lil maslahati untuk kemaslahatan. Maksudnya jika ilmu itu disampaikan sebelum waktu yang tepat dan itu menyebabkan polemik atau mudorot yang besar, maka boleh disembunyikan terlebih dahulu. Tapi
pada akhirnya nanti tetap harus disampaikan atau diungkap. Contohnya Mu'adz bin Jabal itu radhiyallahu anhu itu tetap menyampaikan hadis ini menjelang wafatnya beliau. Kalau tidak mungkin hadis ini akan sampai kepada kita. Demikian akhir pembahasan halaman 15 ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.